Salah satu penghalang terbesar kita untuk maju adalah kegagalan. Banyak dari kita takut gagal sehingga takut untuk melangkah. Padahal setiap kegagalan memiliki potensi untuk menguatkan kehidupan dan karakter yang kita miliki. Kegagalan bukanlah sebuah akhir, namun sebuah bagian dari perjalanan untuk membuat kita bertumbuh kuat. Hanya karena kita pernah gagal, bukan berarti itu identitas kita. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan, Allahmu, menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Good morning, church. Yes, senang sekali berjumpa kembali dengan Anda semua, baik yang hadir secara online maupun onsite. Welcome to church. Saya percaya pagi ini selalu ada kekuatan yang baru, sukacita yang baru Tuhan limpahkan buat setiap kita. Amin. Ayo, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, saya ajak kita bangkit berdiri yuk. Kita mau bacakan ayat renungan minggu ini yang diambil dari Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Kita baca sama-sama yuk, 2, 3. Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Amin. Mari kita berdoa bersama. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, hari yang baru. Kami mengucap syukur karena di dalam Engkau Tuhan selalu ada sukacita yang baru, pengharapan yang baru, kekuatan yang baru setiap hari ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau Tuhan kami yang amat baik. Engkau selalu menunjukkan kesetiaan-Mu, penyertaan-Mu di dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan pagi ini kami rindu membawa hati, membawa hidup kami untuk meninggikan Engkau, memuji, menyembah Engkau. Sebab kami tahu hanya Engkau Tuhan, satu-satunya nama yang layak dipuji, disembah di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau hanya di dalam nama Yesus. Kami siap memuji, menyembah Tuhan. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Pagi ini kita menerima sukacita yang baru, amin. Mari bernyanyi buat Tuhan, mari menyanyikan kebaikannya, kesetiaannya, kebesarannya. Mari puji namanya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus.
Raja mulia kuangkat tangan baginya juru selamat bagi dunia. Salibmu selamatkanku, batukan maut kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Lihat kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Puji Yesus Tuhan sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku. Kita bisa bernyanyi di atas tempat kemenangan ini karena Yesus yang memberikannya kepada kita. Dialah kemenangan kita. Let's sing it. Oh, 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 kemenanganku. Come on church. Oh, 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 kemenanganku. One more time. Oh, 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 kemenanganku. Lihat kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Aku puji Yesus Tuhan. Puji Yesus Tuhan sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku. Alright, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, boleh berikan salam kanan kiri Anda, bilang you look good this Sunday. Baru saja kita menyanyikan lagu tentang kemenangan. Kemenangan terjadi di tempat ini, kemenangan terjadi hari ini gitu ya. Tapi pagi hari ini saya mau ajak kita semua untuk kalibrasi sedikit tentang arti kemenangan dalam kehidupan kita. Karena ketika kemenangan itu adalah tentang material, kemenangan itu adalah tentang situasi dan kondisi yang kita harap untuk berubah, maka kita akan ketemu dengan kekecewaan, kita akan ketemu dengan kegagalan. Tidak jarang kita menemukan banyak sekali failures dalam kehidupan kita. Tapi saya percaya kemenangan yang sejati adalah kemenangan akan perubahan, pembaruan akan akal budi kita, tentang pemikiran kita, di mana kita semakin mengenal Tuhan Yesus, di mana kita semakin mengenal kehendaknya, sehingga kita tahu kehendaknya yang benar, yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Di mana kehendaknya itu adalah kehendak yang luar biasa, yang semuanya itu akan memuliakan nama Tuhan pada akhirnya. Amin. Mari kita sembah Dia, mari kita puji Dia pagi hari ini. Satukan hati, satu suara kita. Amin. Thousand times I fail, still your mercy remains. Should I stumble again, still I'm caught in your grace. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your
control. Consume me from the inside. Angkat suaramu, church, come on. Let justice and grace become life. To love you from the inside out. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all fate. And the cry of my heart is to bring you praise from the inside out of my soul. Rise out, everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all fate. And the cry of my heart is to bring you praise from the inside out of my soul. Rise out from the inside out of my soul. Rise out. A thousand times I've failed, still your mercy remains. Should I stumble again, and I'm caught in your grace, everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all fate. Yes, Lord, yes, Lord. Ya Tuhan, kami mau beri diri kami untuk dipimpin oleh Engkau. Biar kami bersandar sepenuhnya hanya kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan kami yang besar. Dan hanya bersamamu saja Tuhan, kami mampu, kami kuat menghadapi apapun yang ada di depan kami. Oh, kami taruh percaya kami kepadamu. Iman kami teguh di dalam Engkau Tuhan. Yes, Lord, we believe in you. We trust in you, Jesus. You never fail. Oh,
kasih Tuhan. Kami punya Allah yang besar Tuhan, yang sanggup Tuhan mengatasi Tuhan setiap apapun Tuhan yang kami sedang hadapi Tuhan. Bahkan kegagalan kami sekalipun Tuhan, Kau Allah yang sanggup Tuhan memutarbalikkan Tuhan setiap apapun Tuhan menjadi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa. Tuhan, terima kasih hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan suara-Mu Tuhan melalui firman yang disampaikan. Berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh diubahkan Tuhan. Kami boleh mengalami pembaruan pikiran Tuhan oleh karena firman-Mu itu hidup Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami berdoa hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Happy Sunday semuanya. Welcome to IFGF. Jangan duduk dulu. Thank you para volunteers dan staff yang sudah melayani. Saya ingin tanya, berapa banyak yang kemarin datang dalam acara Singles in Waiting? Boleh angkat tangan katakan, ya, saya senang. Kemarin kita gak cuma belajar untuk menunggu secara pasif atau desperate, tapi kita belajar untuk kita memperluas jaringan pertemanan kita dan juga menjadi dewasa. Tanda orang dewasa, dia adalah orang yang bisa menguasai hati dan menjaga hatinya dan bisa menguasai dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu hari ini saya ingin perkenalkan hamba Tuhan yang sama akan menyampaikan firman Tuhan. Dia adalah teman saya lebih dari 25 tahun dan saya senang dia boleh berada bersama-sama dengan kita hari ini. Beliau adalah seorang teaching pastor dari Jakarta Praise Community Church. Let's welcome Pastor Kenny Go dan juga Arieta Go yang bersama-sama dengan kita juga. Thank you Ken for coming. Thank you. Selamat pagi semuanya. Silakan duduk semuanya, silakan duduk. Thank you Pastor Raymond for the great introduction. Terima kasih worship team. Boleh kasih tepuk tangan buat mereka yang mimpin kita pagi hari ini. So excellent. Thank you. Sudah cukup lama saya nggak berkunjung ke IFGF Surabaya. Kali ini, kayaknya terakhir kali 2015 kalau nggak salah. So it's been a while. Jadi untuk yang belum pernah kenal, salam kenal. Dan kali ini saya ditemani istri saya, Arieta. Very happy untuk ada di sini. Dan semoga keberadaan kami bisa menambahkan nilai buat saudara semua pagi hari ini. So, saya akan break sedikit dari tema saudara baru minggu ini. Saya akan bawakan sebuah pesan yang berjudul Stewards of Everything, tentang pengelolaan. Sebelum itu kita berdoa sebentar sebelum kita lanjut lagi. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih bahwa Tuhan selalu mau untuk kami mengerti jalan-jalannya Tuhan. Mungkin kami gak mampu, mungkin kami hanya sebagai manusia yang bisa melihat hal yang terbatas saja. Tapi tetap Tuhan memandang kami, mengundang kami, dan memberi kami kesempatan untuk bisa mengelola, untuk bisa dipercayakan hal-hal yang mulia dan besar yang Tuhan sudah sediakan buat kami. So kami bersyukur pagi hari ini untuk hadirat-Mu dan berdoa agar Roh Kudus-Mu sendiri yang bekerja dan membuka penglihatan dan pendengaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, semua yang percaya katakan amin, amin. Saudara, sebagai orang Kristen, kalau saudara mungkin ada yang baru ikut Tuhan atau sudah lama ikut Tuhan, ya saudara akan sadar bahwa dalam kita menjalani kekristenan kita, ada banyak pemikiran dan konsep-konsep yang mungkin berbeda dengan dunia, ya saudara. Saudara diperkenalkan dengan istilah-istilah yang mungkin sebelum saudara ikut Tuhan, ini suatu yang asing buat saudara. Tapi mungkin buat saudara yang ikut Tuhan cukup lama, saudara udah di gereja cukup lama, saudara mungkin udah terlalu familiar dengan istilah-istilah ini. Gitu. Ya. Dan beberapa istilah ini seperti contoh-contohnya apa? Seperti mujizat, saudara. Seperti mujizat, kata miracle atau mujizat. Ya, mujizat mungkin bukan sesuatu yang lazim atau normal di kehidupan sehari-hari. Tapi sebagai orang Kristen kita percaya yakin Tuhan kita, Tuhan yang supranatural, Dia bisa melakukan mujizat. Ya, it's normal for us gitu. Tapi mungkin saudara juga familiar dengan istilah lain seperti ya karakter gitu ya. Karakter, kita belajar tentang buah roh, tentang Yesus setiap kali, maksud saya Roh Kudus saat ada di dalam kita, yang Dia memperbaharui adalah karakter kita, yang Dia bentuk adalah karakter kita untuk menjadi lebih seperti Kristus. So mungkin saudara familiar dengan istilah ini, atau saudara familiar dengan istilah kasih karunia, gitu ya, grace, gitu.
Di mana seseorang gak layak dapetin sesuatu, tapi dia terima itu. Di mana saudara mungkin ketemu seseorang yang dia gak layak diterima pengampunan, dia gak layak dimaafkan. Tapi karena saudara orang Kristen, karena saudara pengikut Kristus, maka kita wajib memberikan kasih karunia kepada orang itu. Grace ya. Ini sesuatu yang mungkin gak lazim di luar, tapi dalam gereja, dalam komunitas Tuhan, ini sesuatu yang normal buat kita semua. Atau saudara mungkin dengar ya, oh kita harus belajar saling mengasihi gitu. Mungkin di dunia saudara belajar bahwa kita nih harusnya look out for yourself gitu. Kita harus jaga diri kita sendiri, kita harus pastikan bahwa kita gak disabotase orang lain, kita harus lindungi apa yang kita miliki. Saling mengasihi ini sesuatu yang terlalu beresiko gitu. Kayak masa gue harus mikirin orang lain, mementingkan orang lain terlebih dahulu gitu sebelum diri kita sendiri gitu ya. Tapi hari ini terlepas dari semua konsep ini, ada satu konsep, satu pemikiran yang saya pikir harus kita bahas dulu, harus kita mengerti dulu supaya yang lain-lain ini nggak menjadi sesuatu yang buat saudara kayak ini kayak unreasonable, ngerti unreasonable saudara, kayak nggak masuk di akal, kayak tuntutannya terlalu besar. Kenapa kita harus melakukan semua itu? Nah, dengan cepat saja saudara, konsep ini kita kenal sebagai stewardship namanya. Stewardship atau bahasa Indonesianya sebenarnya penata layanan gitu ya. Tapi karena kita nggak menggunakan kata itu sehari-hari, kita akan pakai istilah pengelolaan ya. Bisa dikatakan kayak manajemen juga gitu. Jadi stewardship atau penata layanan atau pengelolaan. Oke. Landasan kita Mazmur 24 ayat 1 berkata, Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Raja Daud membuat pernyataan bahwa semua yang kita lihat di bumi ini bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Ada orang yang bisa klaim bahwa tanah ini milik dia, ada sertifikatnya, ada bukti bahwa dia bisa beli itu. Tapi pernyataan Raja Daud adalah dia pikir itu milik dia. Tapi ini sebenarnya milik Tuhan. Semua yang saudara bisa lihat, semua yang ada di depan mata saudara, sang pemazmur, sang Raja Daud berkata bahwa yang punya itu sebenarnya Tuhan. Yang memiliki ini sebenarnya Tuhan. Nah, kita akan explore pemikiran ini hari ini. Orang percaya itu yakin kalau Tuhan itu yang memiliki segala-galanya. Manusia hanya dititipkan. Manusia hanya dititipkan dan dipercayakan untuk mengelola ciptaan Tuhan. Saudara kalau baca di Kejadian 1 gitu ya. Dari awal mula kejadian, Tuhan memberikan bumi untuk dikelola manusia. Saya berharap ini enggak terlalu pagi buat saudara semua ya, untuk saya ajak mikir ya. Tuhan memberikan bumi untuk dikelola oleh manusia. Kita manusia tidak meraih kekuasaan untuk memiliki bumi. Manusia itu diberikan. Tuhan kasih. Ini kamu kelola ya, ini kamu memerintah, tapi Tuhan yang kasih. Karena Tuhan adalah pencipta dan kita hanya ciptaan. Kita harus ingat ini, Tuhan pencipta, saya hanya ciptaan Tuhan. Semua yang saya lihat adalah ciptaan Tuhan. Kita bisa jadi kreatif. We can be creative, tapi kita bukan creator, saudara. Kita bisa membuat sesuatu dari bahan yang sudah diberikan dan sudah ada, tapi kita bukan ex nihilo. Kita nggak bisa menciptakan sesuatu dari kekosongan, gitu nggak bisa. Ya. Sebagai kreator, Tuhan punya hak milik, saudara, atas semua yang ada. Dan semua yang kita miliki pun berasal dari bahan-bahan yang Tuhan ciptakan. Istilahnya Tuhan punya hak paten lah atas semua yang kita miliki. Jadi saya kasih poinnya langsung ya. Saya kalau khotbah suka kasih poinnya di depan aja gitu. Jadi kalau yang bosan bisa langsung pulang kalau mau ya. Gak akan ketinggalan apa-apa gitu. Poin hari ini adalah ini saudara. We are owners of nothing, but we are stewards of everything. Kita bukan pemilik apapun, tapi kita pengelola segala sesuatu. Kita gak memiliki apa-apa, tapi semua ada untuk kita kelola. Nah, gak ada salahnya dengan kata owner tentu.
Nggak ada salahnya. Di sini mungkin ada banyak business owner di tempat ini. Saudara pemilik bisnis, pemilik usaha. Kita sering kali pakai istilah ownership ya, atau rasa kepemilikan, saudara. Tapi ownership bicara soal punya tanggung jawab atau mengambil tanggung jawab dalam keseharian kita. Ya, so kita semua bisa punya sikap owner, no problem, nggak masalah dengan itu. Tapi kita harus ingat bahwa antara kita dengan Tuhan, Tuhan yang memiliki segala-galanya. Kita hanya pengelola saja. We are owners of nothing, but we are stewards of everything. Nah, kenapa sih kita harus bahas ini? Kenapa ini penting untuk kita mengerti? Kenapa penting untuk kita tahu ini? Ada 3 alasan saya kasih kepada saudara. Yang pertama, kita harus mengerti tentang stewardship karena kita ini cenderung ya saudara, cenderung mementingkan dan mengutamakan keinginan kita sendiri. Kita jadi sebagai manusia, kita cenderung mementingkan diri kita sendiri. Dan kita suka lupa bahwa kita ini bukan owner, kita hanya pengelola. Yang kedua, kalau kita nggak ngerti tentang stewardship, kita cenderung menyalahgunakan sumber daya yang ada di tangan kita. Kita cenderung misuse. Kalau kita lupa bahwa ini bukan milik kita, ya lo bener dong, kalau ini milik gua ya suka-suka gua aja. Kalau ini milik saya, ngapain gua tanya orang lain? I will do what I want dengan ini, ya enggak? Ini juga kalau ini rumah saya ya udah terserah saya mau ngapain di rumah ini. Tapi kalau ini rumahnya milik orang lain, ya kita harus hati-hati. Kalau ini dititipkan, saya mau jalan-jalan saya titipkan mobil ini ke kamu ya. Kita nggak akan sembarangan dengan yang bukan milik kita, ya nggak? Ya, kalau kita nggak mengerti bahwa kita seorang steward, kita bisa menyalahgunakan sumber daya yang di tangan kita. Dan yang terakhir, kalau kita nggak mengerti tentang stewardship, kita akan kehilangan makna. Kita nggak mengerti tujuan dan kita nggak punya harapan hidup. Kalau kita nggak mengerti fungsi kita sebenarnya, kalau Tuhan menciptakan kita untuk mengelola dan kita nggak mengelola dengan baik, ya kita miss purpose-nya kita, saudara. Kita jadi ngelakuin hal-hal yang lain yang bukan tujuannya Tuhan. So we are owners of nothing, but stewards of everything. Saya mau ajak kita semua untuk melihat satu kisah dalam Alkitab dari kitab Daniel. Nah, ini Daniel menarik, saudara, karena kami setiap minggu di kantor, kami ada pendalaman Alkitab untuk para staff dan selama 2 bulan terakhir kami bahas tentang Daniel, saudara. Daniel ini bukan buku yang mudah untuk dibaca, saudara, karena ada banyak simbol aneh-aneh. Kalau saudara pernah baca kitab Wahyu ya, Wahyu di Perjanjian Baru, Daniel ini kayak wahyunya Perjanjian Lama gitu. Ada makhluk-makhluk aneh dan ada penglihatan-penglihatan. So it's weird book, gak mudah. Tapi kami explore buku ini dan ada beberapa hal yang sangat menarik kami pelajari. Nah, sedikit backgroundnya saudara ya sebelum kita baca ya. So kitab Daniel bicara tentang pada saat bangsa Israel ditaklukkan oleh bangsa Babel ya. Mereka ditawan dan mereka dibuang ke negara Babel. Pada saat itu ada seorang raja namanya Raja Nebukadnezar ya. Ya untuk biar singkat kita sebut dia Raja Nebu aja gitu ya. Gak apa-apa kan ya? Oke. Oh, atau kalian Surabaya sukanya panjang-panjang? Oke, Nebukadnezar boleh juga, oke? Nah, Raja Nebukadnezar memerintah di Babel, dia tuh seperti Hitler di zaman dulu. Orangnya kayak keji gitu ya, dia melakukan, dia sangat keras, dia pokoknya power obsessed, dia mau menaklukkan bangsa-bangsa. Nah, Nebukadnezar ini menaklukkan kerajaan Assyria, dan dia mau menaklukkan saingan utamanya itu Mesir. Jadi musuh utamanya dia itu sebenarnya bangsa Mesir ya. Dan kerajaan sebelum itu ada Yehuda di tengah-tengahnya. Dia harus mengalahkan Yehuda terlebih dahulu. Ini background untuk saudara yang suka sejarah. Saya nggak tahu IFJF Surabaya suka sejarah atau enggak. Nah, ada sekelompok orang-orang pintar, orang-orang Yahudi. Mereka bijaksana, mereka punya hikmat. Dan mereka ini dipekerjakan dalam pemerintahan Babel. Jadi gini, Raja Nebu ini pintar, saudara. Buat dia gini, daripada semua bangsa Israel dijadiin budak, yang pintar-pintar gue hire aja. Yang pintar-pintar gue hire, gue jadi leader nih. Supaya mereka bisa bantu membuat keputusan-keputusan supaya bangsanya, negaranya bisa makin maju. Ya enggak? He's smart guy, dia pintar. Jadi daripada buang-buang resources, ya udah gue hire mereka deh ya. Gue pekerjakan mereka di kerajaan Babel. Dan kalau kita baca ada 4 nama yang sering kita dengar mungkin saudara kalau saudara lama di gereja. Ada Daniel, ada Hananiah, ada Mishael, dan ada Azariah. Tapi nama-nama yang lain mungkin saudara kenal
dari nama Babelnya, Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya. Oke, a little more, bisa kuat tahan sebentar, oke. Daniel 1-3, ceritanya menarik saudara, karena Daniel dan kawan-kawan ini nggak mau kompromi dalam hal kecil. Mereka meskipun bangsa Israel, orang Yahudi, mereka nggak mau ikutin cara hidupnya orang Babel. Meskipun mereka di-hire sama Raja Nebukadnezar, tapi mereka memutuskan, kita nggak mau nih kayak mereka. Kita mau tetap setia sama Tuhan. Ya. Jadi dia dan kawan-kawannya nggak mau kompromi, tetap mau taat dietnya, cara makannya. Mereka mau make sure, oke, kita harus ikut cara yang Tuhan kasih kita. Ya. Nah, menarik adalah lalu Raja Nebu ini mimpi, saudara. Dia mimpi dan dia minta untuk cariin orang untuk menafsirkan mimpinya. Nah ini agak tricky, kenapa? Karena bukan ada plot twist ya, syaratnya agak mustahil gitu. Gue mau lu nerjemahin mimpi, tapi gue gak mau kasih tau lu mimpinya apa. Like what? Harus orang yang super, punya kemampuan super kali ya bisa baca pikiran untuk bisa lakuin itu. Tapi ternyata kalau saudara baca, menarik, Tuhan kasih Daniel pengertian tentang mimpinya. Ya, jadi karena itu, Raja Nebu kayak hebat nih orang-orang Yahudi nih, hebat nih orang Israel nih ya. Dan akhirnya mereka dapat posisi lebih tinggi lagi. Ya. Nah, mungkin saudara pernah dengar juga cerita tentang Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka dilempar dalam api karena apa? Karena ini saudara, Raja Nebu ini narsis. Ya, sekarang dikenal karena NPD gitu ya. Dia narsis dan dia bikin patung, dia mau semuanya sembah patungnya. Kalau nggak mau sembah patung Raja Nebu, akan dibakar, lempar ke dalam api. Dan seperti yang kita baca tadi, Daniel dan teman-temannya nggak mau kompromi. Yang terjadi apa? Mereka dilempar dalam api, nggak tahu Danielnya kemana, tapi 3 teman-temannya dilempar dalam api, dan Tuhan bertemu mereka di situ. Mujizat terjadi, Raja Nebukadnezar kayak, wow, ternyata Tuhannya kalian ini bener real ya. Nah, itu Daniel 1-3. Semua oke sampai sini? Oke, kita lanjut di pasal 4 nih. Raja Nebukadnezar mimpi lagi. Nah intinya Daniel kembali menafsirkan mimpinya. So this is the dream. Oke, mimpinya gini. Dia mimpi ada pohon yang tumbuh besar banget sampai ke langit. Huge tree. Daunnya segar. Buahnya lebat banget. Banyak makhluk yang berteduh di pohon itu dan mereka makan buahnya. Lalu, hope you stay with me, ada malaikat yang muncul dan menyuruh untuk menebang pohon besar itu. Dan malaikatnya mulai tebang dan ngusir binatang-binatangnya, tapi tunggulnya dibiarkan. Tunggulnya dibiarkan dan diikat. Nah, kita akan baca firman Tuhan mulai dari sini, oke? Alright. Daniel 4 ayat 17, saya baca dari versi BMK. Itulah keputusan kami, malaikat-malaikat yang waspada dan siaga. Maksud kami ialah supaya orang-orang di mana-mana pun, ini saudara, ini masih mimpi ya, masih dalam mimpinya ya. Dimanapun mengakui bahwa Allah yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan kerajaan itu diberikannya kepada siapa saja yang dipilihnya. Bahkan kepada orang yang paling tidak berarti sekalipun. Jadi dalam mimpi ini, kenapa ngelakuin semua ini, kenapa pohon ini ditebang dan lain-lain. Mereka bilang, alasannya adalah gini, supaya ya, siapapun yang lihat ini bisa ngaku. Kalau Tuhan suka-sukanya kasih kekuasaan ke orang-orang. Itu, oke? Nah, kita lanjut ya. Bahkan kepada orang yang gak berarti sekalipun. Jadi Tuhan mau kasih kuasa ke ini, mau kasih kekayaan ke ini, mau suruh ini jadi pemimpin, mau suruh leader ini naik atau turun, terserah dia. That's the point, menarik ya. Terserah Tuhan mau ngapain. Terlepas apapun yang mau kita tanya, terlepas dari alasan apapun yang kita nggak bisa terima, ini suka-suka Tuhan gitu. That was the very strong message yang mau disampaikan di situ. Nah, kita lanjut ya dalam 4 ayat 24. Tuanku, inilah arti penglihatan itu. Jadi setelah tadi mimpinya, Daniel
jelasin, menafsirkan. Stay with me. Oke. Inilah arti penglihatan itu. Dan inilah yang diputuskan Allah yang Maha Tinggi mengenai Tuanku sendiri. Jadi Daniel ngomong gini, this dream is about you. Mimpi ini tentang Tuhan. Raja Nebu kayak, oh tentang gua nih. Iya. Oke. Tuanku akan diusir dari masyarakat manusia. Waduh. Dan hidup di antara binatang-binatang di padang. Good news. No, saudara nggak good news ya. Oke. Tuanku akan diusir dan hidup antara binatang-binatang. Selama 7 tahun Tuanku akan makan rumput. Seperti sapi. Makan salad terus. Dan tidur di lapangan terbuka sehingga dibasahi embun. Setelah itu dikatakan, setelah berapa? Setelah tahun-tahun itu 7 tahun, Tuanku akan mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, diulangi lagi. Dan kerajaan itu diberikannya kepada siapa saja yang dipilihnya. Jadi Daniel menerjemahkan mimpi ini. Dia bilang, oh saya tahu mimpinya ini kan. Mimpi ini tentang Tuan Raja Nebu. And soal potong pohon apa segala, you know what, that's about you. Dan kamu selama 7 tahun akan makan salad. I'm just kidding, dia gak bilang makan salad ya. Kamu akan makan rumput terus gitu. Sampai kamu ngaku bahwa Tuhan yang berkuasa. Para malaikat memerintahkan supaya tunggul pohon itu diberikan tinggal dalam tanah. Itu berarti apa? Setelah 7 tahun itu, Tuanku akan menjadi raja lagi. Setelah Tuanku mengakui bahwa Allah menguasai seluruh dunia. Oke, gini. Daniel udah kasih tahu mimpinya ini ya. Dan mimpi ini ternyata tentang kamu loh, raja. Bayangin jadi raja ya. Kayak, oh oke, I get it. Kalau saya lupa, berarti nanti ini akan terjadi. Saya akan makan rumput kayak binatang 7 tahun. Sampai saya ngaku lagi, oh oke, no problem. Dan nothing happen setelah itu. Sampai setahun kemudian. Jadi udah lupa nih, dia udah dapat terjemahan mimpi. Makanya saudara, gini. Kalau kita dengar firman Tuhan, kita catat gitu ya. Kita berusaha ingat ya. Setahun kemudian belum tentu kita ingat loh. Ya. So kita harus take note dari sini. Bahwa kita harus sering-sering rajin baca firman Tuhan dan mengingat diri sendiri. Jangan bilang gini, ini gue udah pernah denger. Gue udah tahu ini. Sometimes we forget. Dan konsekuensinya bisa jadi kayak gini. Bukan untuk nakut-nakutin, just being real sama kita semua. Oke? Nah lanjut. 12 bulan kemudian. Pada waktu aku, Raja Nebukadnezar, berjalan-jalan di taman, di tingkat atas gedung istanaku di Babel. Saudara tahu taman apa ini saudara? Ini taman bergantung Babilonia. Ada yang tahu taman bergantung? The Hanging Gardens of Babylon? Ini salah satu 7 keajaiban dunia loh saudara. Dia yang bangun itu. Nebukadnezar by the way, dia bangun taman ini karena dia bucin. Ya, salah satu istrinya bukan orang Babel, ya, datang dari negara lain dan Babel ini agak tandus. Dan dia bilang, aduh aku kangen deh kampung halamanku tuh tamannya hijau, asri gitu ya. Dan Raja Nebu bilang, oke, gue bikin buat lo di sini. Lebih keren, digantung tamannya gitu. Ini salah satu pencapaian dia. Taman bergantung di Babel, di Babilonia, oke. Nah saat dia jalan-jalan suatu hari, Raja Nebukadnezar bilang begini, lihat alangkah indahnya kota Babel. Akulah yang membangunnya menjadi ibu kota negara untuk apa? Membuktikan kekuasaan dan kekuatanku, keagungan dan kebesaranku. Raja Nebukadnezar kayak, gila, gue hebat banget ya. Not bad. Raja mana lagi yang bisa bikin kayak gini? Narsis to the max kan ya. Tapi
Jangan salah saudara. Mungkin kadang saya nggak selebay Raja Nebu ya. Kadang adalah saudara. Adalah. Saat selesai pelayanan gitu ya. Orang pada bilang, good job bro. Good job. Saya pikir, ya iyalah gue udah nyiapin semalaman gitu. Sepanjang minggu. Atau kadang saat kita buka toko yang baru gitu ya. Cabang yang baru gitu. Wah hebat ya kamu udah sukses ya. Sebelum kita ingat Tuhan, hampir aja ya iyalah gue kerja keras gitu. Hebat ya. Ada yang datang gitu, wah anak-anak kamu hebat ya, sukses ya. Kamu orang tua yang luar biasa sekali. Ya kita kayak bingung, gimana ya gitu. Wah pelayanan kamu sejak kamu yang mimpin jadi berkembang loh. Gitu. Tapi kita balik ke Raja Nebu. Dia bilang begini, aku belum habis bicara. Ketika terdengar suara dari langit. Jeng jeng. Suaranya gak jeng jeng saudara. Oke. Raja Nebukadnezar. Saudara. Dengarlah ini. Kekuasaanmu sebagai raja. Saudara, dia gak lagi pasang Instagram reel loh saudara. Dia gak lagi broadcast ke semua kemana-mana. Dia ngomong itu hebat ya gue itu dalam hatinya. Dan pikirannya saudara. Lalu ini muncul saudara. Suara dari langit. Kekuasaanmu sebagai raja telah diambil daripadamu. Engkau akan diusir dari masyarakat manusia. Dan hidup dengan binatang-binatang di padang. Selama 7 tahun. Engkau akan makan rumput seperti sapi. Oh no, udah dikasih tahu setahun sebelumnya. Cuma karena dia punya pattern ya, untuk selalu menganggap dirinya hebat. Setelah itu, engkau akan mengakui bahwa Allah yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Dan kerajaan itu diberikannya kepada siapa saja yang dipilihnya. Raja Nebukadnezar lupa. We are owners of nothing. Dia sehebat-hebatnya dia cuma dititipkan. Sudah dikasih warning untuk orang yang paling powerful di masa itu. Bahwa lu pikir lu hebat. Lu tuh gak ada apa-apanya lagi. Ini dikasih. Kamu harus ingat. Know your place. Saudara. Ini terjadi kepada dia. Good news setelah itu. Ketika masa 7 tahun itu sudah lewat. Aku menengadah ke langit. 7 tahun. Lama ya saudara. Bayangin dia makan rumput 7 tahun. Orang-orang pada lewat gitu kayak. Ini bukan raja yang dulu ya. Ini sini bukan Nebukadnezar. Mereka melihatnya selama 7 tahun. Seperti itu. Lalu dia lihat ke langit. Lalu kembalilah kesadaranku. Sadar dia. Maka kupuji Allah yang maha tinggi. Kusanjung dan kumuliakan dia yang hidup kekal itu. Allah akan jadi raja untuk selamanya. Ia berkuasa sepanjang masa. Bangsa-bangsa di dunia gak berarti. Allah menguasai malaikat di surga dan penduduk bumi. Tak seorang pun dapat melawan kehendaknya. Tak ada yang berani menanyakan apa yang dilakukannya. Ketika kesadaranku kembali kepadaku, maka check this out. Kebesaran, keagungan, dan kemasyhuran kerajaanku dikembalikan kepadaku. Aku disambut oleh para pegawaiku dan para pembesarku. Dan aku dikembalikan pada kerajaanku. Bahkan keagunganku jadi lebih besar daripada yang dahulu. Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji
meninggikan, dan memuliakan Raja Surga. Segala perbuatannya benar dan adil. Dan ia sanggup merendahkan orang yang berlaku sombong. Saudara, saya cuma kepikir ya. Kok ditambahin ya pasti kembalikan. Ya buat saya karena dia lebih humble aja. Karena orang yang rendah hati bisa dipercaya sama Tuhan. Nah, khotbah ini bukan tentang bagaimana dapat kekuasaan lebih dari Tuhan, bukan itu. Khotbah ini tentang peringatan buat kita semua. Bahwa kita harus mengerti sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya Tuhan, orang yang ikut Tuhan Yesus. Kita wajib, saudara, untuk punya perspektif seperti ini. Di sini ada latar belakang yang berbeda-beda, ada orang yang punya kekuasaan, kekayaan yang berbeda-beda, tapi semuanya kita harus ingat, itu hanya dititipkan kepada kita. Hanya dititipkan. Puji Tuhan, kalau kita lupa kita nggak langsung makan rumput, saudara. Cukup Raja Nebu yang dijadikan contoh sama Tuhan. Ya. Tapi saudara, kalau kita nggak ngerti itu, saudara, kita akan menyalahgunakan apa yang di tangan kita. Kita pikir ini punya kita. Kita pikir, wah, ya ini kan duit gue. Bedanya orang Kristen sama orang yang bukan kenal Tuhan, saudara. Dia nggak pernah bilang ini duit gue. Ini punya Tuhan. Itu bedanya. Dan buat saya, stewardship ini adalah konsep yang paling sulit digumuli oleh orang-orang yang mau ikut Tuhan. Kenapa? Yang kerjakan gue. Yang banting tulang kan saya. Yang berkorban kan saya. Yang udah menghabiskan waktu begitu banyak membangun semua ini kan saya. Yang menderita kan saya. Kayak milik saya dong. Nope. Dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, ada banyak variabel yang kita gak bisa kendalikan. Dan kalau kita punya apa kita punya, itu karena Tuhan. Bukan karena punya kita. Ini dititipkan kepada kita. We are owners of nothing, but stewards of everything. Worship team bisa siap-siap kalau mau naik, silakan. Sikap seorang pengelola, saudara, kalau kita mengerti ini, maka yang pertama kita akan bersyukur karena dikasih kepercayaan. Kita bersyukur. Kita bangun tidur, apapun kondisi kita, Tuhan thank you. Tuhan percayakan aku dengan rumah ini. Tuhan percayakan aku dengan keluarga ini. Tuhan percayakan aku dengan mobil ini. Tuhan percayakan aku dengan pekerjaan ini. Maybe your work sucks gitu. Tapi saudara bisa bangun dan no, ini Tuhan titipkan ke saya. Untuk saya apa? Untuk saya kelola. Kita bersyukur karena kita dikasih kepercayaan. Yang kedua, saudara, kita tahu bahwa semua yang ada di tangan kita hanya sementara. It's only for a while. Saudara kalau pikir bahwa semua yang saudara miliki itu saudara punya selama-lamanya, you are badly mistaken, saudara. Karena kapan saja bisa diambil, kapan saja apapun bisa terjadi, saudara. Dan ini hanya dititipkan sama kita. Dan selama ini ada di tangan kita, apa yang kita lakukan? Apa yang mau kita lakukan? Yang ketiga, saudara, seorang pengelola tahu suatu hari kita harus mempertanggungjawabkan semua yang dititipkan kepada kita. We have to be responsible. Karena ini dititipin, nanti kita akan ditanya, what did you do? Apakah kamu habiskan untuk dirimu sendiri? Atau kamu tanya sama yang punya, ini mau diapain? Atau kita pikir, ini kan punya gue, ya udah gue pakai aja semuanya untuk kesenangan diri sendiri. Listen, saudara, listen. Ada sebenarnya, saudara, kenyataannya, the fact bahwa kita bukan pemilik, itu kabar baik tuh, saudara. Kabar baik, ya. Saudara yang punya bisnis, saudara mengerti ini. Karyawan saudara gak se-stress owner, saudara. Iya kan? Iya. Owner lebih stres.
The fact bahwa saya bukan pemilik semuanya, harusnya saya jadi lebih tenang. Iya ya, ini punya Tuhan kok. Biar Tuhan yang pusing gitu, istilahnya begitu kadang. Iya kan? Tapi saya harus setia mengelola. Saya harus setia mengelola. See, the fact bahwa kita bukan pemilik, membebaskan kita untuk sadar bahwa dunia gak berputar sekeliling kita. Kita bukan the point. Gak semuanya tergantung sama kita. Tapi semua tergantung sama Tuhan. So kita bisa chill. Santai sedikit, saudara. Kita dikasih tanggung jawab. Tapi kita gak punya 100% kendali. Jadi kalau saudara sekarang dalam situasi yang di luar kendali saudara, saudara bisa punya pengharapan. Karena Tuhan yang pegang kendali. Adam dan Hawa tuh pengen banget jadi Tuhan. Pengen jadi owner. Dia pengen posisinya Tuhan. Tapi mereka hanya nipu diri sendiri. Karena mereka hanya ciptaan. Nah, Yesus datang untuk jadi perwakilan manusia. Tunduk sama kehendak Bapa. Mati di kayu salib. Dan memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Supaya kita jadi anak-anak Tuhan. Hari ini, saya mau ajak kita semua untuk mengubah cara kita lihat segala sesuatu. Saya boleh minta waktu 1 menit lagi? Is that okay? Saya agak overtime, saya minta maaf untuk semuanya. Real quick. Di Yohanes pasal ketiga, cerita aja deh. Murid-murid Yohanes, dia dengar pelayanan Yesus mulai besar gitu ya. Mereka mulai baptisin orang-orang gitu. Ini dulu jadi sebelum Yesus ada Yohanes ya. Dia mempersiapkan jalan buat Yesus. Tapi mereka juga punya ministry sendiri. Mereka punya ya istilahnya kayak bukan bisnis ya, tapi ada operationalnya sendiri lah gitu. Mereka dengar ini murid-murid Yesus mulai baptis-baptis orang gitu ya. Bisnis kita keambil nih. Market kita keambil sama Yesus gitu. Kita gimana nanti ke depannya pelayanan kita dan lain-lain gitu. Murid-murid Yohanes datang ke Yohanes, komplain sama dia. Perhatikan jawabannya Yohanes, saudara. Yohanes 3 ayat 27. Yohanes menjawab mereka gini, kita manusia hanya menerima apa yang Allah berikan pada kita. What an attitude, saudara. Kalian sendiri udah dengar waktu saya berkata, saya bukan Kristus. I'm not Jesus. Saya punya segmen market sendiri. Saya punya job desk sendiri. Saya punya peran saya sendiri. Saya bukan Yesus. Tapi saya diutus Allah hanya untuk mempersiapkan jalan buat dia. Hubungan Yesus dan saya bisa diumpamakan sebagai pengantin laki-laki dan sahabatnya. Pada hari pernikahan, pengantin perempuan akan diantar ke rumah pengantin laki-laki. Sahabat pengantin laki-laki menyaksikan hal itu dan turut merasakan kegembiraannya. Saya bukan yang married, tapi saya ngeliat orang lain married, sahabat saya married, saya ikut happy gitu. Yohanes ngomong begitu, saudara. Beginilah saya merasa sangat gembira atas semua yang Allah berikan kepada Yesus. Bukan gembira pada apa yang Allah berikan pada dia, tapi kepada Yesus. Dia harus semakin besar, tapi saya harus semakin kecil. Yohanes tahu, I don't own this. Ini punya Tuhan. Saya mau ajak saudara semua. Kalau saudara punya pemikiran, saudara punya semua. Kapan terakhir kali saudara lihat rumah saudara, mobil saudara, perusahaan saudara, pekerjaan saudara, dan saudara bilang, Tuhan, this is not mine. Ini punya Tuhan. Tuhan mau apa? Saya hanya pengelola. Anytime Tuhan bisa ambil, I'll be fine. Selama Tuhan ada taruh di tangan saya akan kerjakan, saya kelola dengan baik. Because you must increase, I must decrease. Amin saudara, kita berdoa sebentar. Tuhan terima kasih hari ini untuk firman-Mu. Terima kasih untuk perspektif yang membebaskan kami Tuhan. Kami gak mau seperti Raja Nebu yang lupa. Kalau Tuhan yang pegang kendali. Kalau Tuhan adalah pemilik segala sesuatu yang kami miliki.
Kami bersyukur untuk peringatan di mana kami bisa menerima kasih karunia Tuhan. Kalau kami gak punya pengharapan, aku berdoa Tuhan, biar kami sadar Kau pegang kendali dan Kau mengasihi setiap kami. Kau yang memberikan Yesus kepada kami. Kau yang memberikan Yesus kepada kami. Akan terus setia untuk memelihara kami. Dan kami nyatakan, pakai Tuhan setiap kami. Semua yang kami punya untuk kemuliaan Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang Biar Tuhan Roh-Mu yang selalu memampukan setiap kami untuk kami boleh selalu Tuhan punya hati yang rendah hati ya Bapa. Kami mau melakukan apapun yang menjadi kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Biar Tuhan yang semakin besar, Tuhan yang semakin dimuliakan lewat setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Kita akan menyaksikan Seed News. Apakah Anda baru pertama kali datang ke FGF Surabaya atau ingin mengenal kami lebih lanjut? Tim pengembalaan FGF Surabaya rindu untuk berkenalan dengan Anda. Lunch and Connect, Newcomers Gathering. Daftarkan diri Anda ke info booth di lantai 1 atau link yang tertera. Child Dedication dilakukan di hari Minggu 18 Agustus. Registrasi ditutup pada tanggal 13 Agustus dan bagi yang telah mendaftar diwajibkan untuk mengikuti briefing 14 Agustus pukul 7 malam secara online. College Community akan diadakan pada hari Sabtu 24 Agustus pukul 6 sore. Terbuka untuk umum dan mahasiswa atau mahasiswi. Hai FGF Surabaya. Bagi teman-teman yang ingin diperlengkapi melalui kelas pranikah seperti Committed Class, Forever Class, atau ingin diberkati dalam pernikahan kudus FGF Surabaya, scan QR ini atau klik link yang tertera untuk mendapatkan informasi seputar persyaratan dan apa saja yang perlu dipersiapkan. Kelas iGrowDeeper telah dibuka bersama Pendeta Dr. Yosef Yunando dengan tema Introduksi Perjanjian Baru. Kelas akan diadakan mulai tanggal 2 September setiap hari Senin selama 4 kali pertemuan jam 6 sore. Daftarkan diri Anda sekarang. I Care Halftime, Selasa 3 September pukul 7 malam. Acara ini diperuntukkan bagi ICC, ICL, Core Team, dan Youth Leaders. Daftarkan diri Anda segera melalui website atau link yang tertera. Halo FGF Surabaya,
Berapa banyak dari Anda diberkati dari ibadah dan khotbah hari ini? Lambaikan tangan Anda. Kasih apresiasi sekali lagi untuk Pastor Kenny dan Ibu Ariata. Thank you so much. Thank you so much Pastor Kenny. Perkenalkan nama saya Seva, selaku host Anda pada hari ini FGF Surabaya. Saya ingin menyambut Anda yang hadir secara online dan juga secara on-site. Terutama bagi Anda yang baru pertama kali hadir. Jangan buru-buru pulang ya. Nanti seusai ibadah mampir ke Connect Team kami di lantai 1. Kami rindu berkenalan dengan Anda supaya kami dapat melayani Anda dengan lebih baik. Yang kedua, ya Bapak Ibu sekalian, bagi Anda yang rindu didoakan mau ngobrol dengan kami tim pastoral, nanti seusai ibadah di lantai 1 ada tempat namanya The Connection. Itu tepat di depan tangga lantai 1, mampir ke sana ya. Kami rindu untuk dapat berbicara dan mendoakan setiap dari Anda. Dan berikutnya, untuk persembahan di FGF Surabaya diberikan secara cashless. Jadi Anda dapat memberikan melalui online transfer ataupun melalui QR Code yang tersedia. Jadi kami berdoa setiap dari kita boleh memberikan dengan hati yang penuh sukacita dan tanpa paksaan. Berikutnya tetap terhubung dengan FGF Surabaya melalui segala platform sosial media baik YouTube, Instagram ataupun TikTok. Serta yang terakhir bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang ingin berkenalan lebih lanjut, ingin tahu lebih detail tentang movement of IFGF, tentang FGF Surabaya serta tim pastoral, kami mengundang Anda tanggal 18 Agustus untuk dapat daftar ke Lunch and Connect. Nanti seusai ibadah kedua minggu depan, kita akan makan siang dan ngobrol-ngobrol bersama. Itu aja yang dapat saya sampaikan, saya undang semua boleh berdiri. Kita akan berdoa dan akhiri ibadah hari ini ya. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini, kami percaya Tuhan, setiap dari kami diingatkan, diteguhkan dan dikuatkan senantiasa bahwa Engkaulah pemilik hidup kami, more of you and less of us. Terima kasih Tuhan karena dari pemahaman inilah kami akan merasakan yang namanya istirahat, rest yang sejati. Aku berdoa untuk setiap anak-anakmu tempat ini Tuhan, mungkin kami berbeban berat, kami penuh dengan ketidakpastian dan ketakutan. Tapi bila firman hari ini boleh menguatkan bahwa kami tahu kami punya Tuhan yang besar, kami tahu we are not the owners, tapi kami stewards, kami adalah pengelola yang baik, karena Engkau yang memampukan setiap dari kami. Kami pada pagi ini juga berdoa Tuhan untuk setiap persembahan diberikan, pakailah Tuhan untuk pelebaran kerajaan-Mu, biar nama-Mu semakin dipermuliakan. Pakailah FGF Surabaya untuk boleh menjadi berkat baik di dalam ataupun di luar tembok gereja. Terima kasih Tuhan. FGF Surabaya, angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan Engkau damai sejahtera. Tuhan menyinarkan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Pergilah, kata Tuhan Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ketahuilah bahwa aku akan menyertai engkau dari hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali. Semua yang percaya dan terima berkat Tuhan boleh bersama-sama katakan Amen. God bless you church. See you next week. God bless you.